Oke, selamat pagi umat yang kasih Tuhan. Kita akan segera mulai dalam sekolah minggu dewasa kita pada hari ini. Dan kita masih akan melanjutkan studi kita di dalam kitab Wahyu. Dan kita masih di pasal 9, kita sedang membahas tentang sangkakala yang ke-6. Untuk mengingatkan, kita akan baca sekali lagi. Kita sudah baca ini minggu lalu. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 ya. Ayat 13 sampai ayat 21. Seperti biasa kita akan baca silih berganti. Saya mulai 13 coba ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Oke ya. Saya akan mulai. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat semuanya ikat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan juga perkara itu ialah 20.000 langsa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga orang pertama ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. So kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang dianggap dengan kata itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ronald untuk kita sambut. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami ke GKP dengan selamat dan tidak sampai apapun. Saat ini kami telah bersekutu, kami akan belajar dengan Tuhan-Mu yang akan digunakan oleh Pak Stephen. Tuhan kiranya karuniakan hikmat kepada beliau supaya kami juga mengerti apa yang akan kita sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal hingga akhir acara ini, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kita masih dalam sangkakala ke-6. Kita sedikit mengingatkan saja, sangkakala ini ada ada tema tema sepertiga. Ya, sepertiga pohon waktu yang pertama kan. Lalu yang kedua adalah sepertiga laut. Lalu yang ketiga adalah sepertiga sungai. Jadi ini adalah penghakiman Tuhan ya. Penghakiman Tuhan. Yang keempat adalah sepertiga matahari, bulan, dan bintang. Nah yang kelima, ini yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, ya, ini adalah siksaan selama, masih ingat berapa? 13 bulan. Belum ya. 5 bulan ya. Kalau yang 13 bulan ini Oke, dan yang ke-6 di sini adalah ujung-ujungnya nanti sepertiga manusia. Jadi masih ada tema apa? Tema sepertiga, karena sepertiga manusia akan
akan mati pada sangkakala yang ke-6 ini. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi itu sudah kita bahas. Ya. Dan di poin 4 ya, coba poin 4 kan sudah. Tapi kita sedikit ulangi lagi. Keempat malaikat ini dibebaskan pada saat ini karena Allah telah mempersiapkan mereka untuk membunuh manusia. Ya, waktu yang diberikan pada mereka adalah 1 tahun plus 1 bulan plus 1 hari plus 1 jam, itu kira-kira 13 bulan plus 1 hari sebenarnya, kira-kira 13 bulan di situ. Oke, dan kita melihat di sini, ini menggambarkan kepada kita kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Jadi orang-orang yang membenci Tuhan, ya, mereka kadang-kadang akan justru memakai ini untuk berkata, oh kenapa Tuhan jahat misalnya. Kenapa Tuhan jahat mau membunuh begitu banyak manusia. Nah, kita sudah singgung ini sedikit minggu lalu. Kita bilang bahwa sebenarnya hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Tuhan berhak untuk Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang berhak untuk mencabut kembali. Coba kita buka di dalam Ayub, ya. Kita buka di dalam Ayub pasalnya yang ke-12, mana kebenaran ini dinyatakan dengan tegas. Dan ingat bahwa Ayub mengatakan ini bukan Ayub mengatakan ini bukan dia lagi santai-santai berteori gitu. Ayub mengatakan ini ketika dia sendiri menurut pemikiran dia sedang hampir mau mati. Dia sendiri sedang menderita, dia sendiri sedang kena penyakit yang begitu parah, anak dia mati, ya, hamba-hamba dia yang sekian banyak itu mati semua. Tapi kita lihat apa yang hebat mengenai Ayub adalah dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tidak berkata bahwa oh, Tuhan berbuat yang nggak benar gitu karena dia begini. Tapi apa yang Ayub katakan di Ayub 12 ayat yang ke-10 dikatakan di situ bahwa di dalam tangannya terletak apa? Nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya, sekali lagi Ayub bukan mengatakan ini dalam teori saja gitu, bahwa dia lagi di kelas teologi gitu sedang santai-santai duduk-duduk ya dia ngomong begini, enggak, dia sedang mengalami ya, kematian ada di sekitar dia, keluarga dia mengalami kematian yang luar biasa, 10 anaknya mati ya, hamba-hambanya yang nggak tahu berapa banyak, mungkin berapa ratus mati, dan dia sendiri dari yang apa yang dia tahu sepertinya bakal mati bentar lagi ya, tentu Ayub belum tahu waktu itu dia akan sembuh dan lain sebagainya ya. Jadi dia sendiri sebentar lagi akan mati. Dan di tengah semua itu dia berkata ya memang Tuhan punya hak ya, Tuhan punya hak karena nyawa manusia ada di tangan dia, nafas semua manusia ada di tangan dia. Jadi ini adalah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap yang Tuhan berkata oke, Ayub kamu benar sikapnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kembali lagi ke Wahyu pasal 9, kita melihat di sini, jadi Tuhan memutuskan untuk memusnahkan ya sepertiga dari manusia pada titik ini yang sudah kita bahas ya. Kalau ditambah lagi dengan 1/4 yang sebelumnya di apa itu, meterai yang keempat, hari ini sangkakala ya, di meterai yang keempat ada 1/4 manusia sudah binasa. Nah kalau kita kombinasi 1/4 plus 1/3 di sini ya, separuh ya, atau bahkan lebih gitu, ya, tergantung cara hitungnya. Tapi minimal separuh dari umat manusia binasa. Gitu. Nah kemarin ada yang sempat bertanya juga, kenapa Tuhan tidak musnahkan saja semua sekaligus? Gitu. Kenapa Tuhan nggak musnahkan semua? Kenapa kayak bertahap gitu kan? 1/4, kemudian 1/3 dan lain sebagainya. Dan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi yang lain untuk bertobat sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan punya program dia yang makanya Alkitab berkata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Itu jalan Tuhan jauh di atas jalan kita.
Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa yang satu orang dipanggil, tapi yang satu orang tidak dipanggil, gitu kan? Bahkan orang yang sangat mirip gitu. Gak usah jauh-jauh, kembali ke kasus klasik, yaitu antara dua orang rasul, Rasul Yakobus dan Rasul Petrus. Sama-sama rasul nih, gitu kan? Rasul Yakobus rasul, Rasul Petrus rasul, bahkan dua-duanya itu lingkaran dalamnya Tuhan Yesus. Yakobus dan Petrus ini kan termasuk 3 rasul yang sering dibawa kemana-mana gitu secara eksklusif oleh Tuhan Yesus. Tapi waktu keduanya ditangkap oleh Herodes, Tuhan mengizinkan Yakobus mati dipenggal. Nah, sedangkan Petrus Tuhan selamatkan dengan cara yang sangat ajaib gitu, istilahnya benar-benar intervensi langsung Tuhan. Pakai malaikat datang segala macam begitu. Dan yang jelas Tuhan sangat bisa lakukan juga itu untuk Yakobus kalau memang itu dalam program Tuhan gitu. Nah, ya, dan kita bisa bertanya, mungkin keluarga Yakobus bisa bertanya, Tuhan kenapa Engkau selamatkan Petrus demikian? Kenapa saya tidak? Nah, ya kenapa keluarga saya tidak? Kenapa Yakobus tidak? Gitu kan? Dan kita tidak bisa tahu. Maksudnya Tuhan tidak serta-merta memberitahu kepada kita kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa dia berbuat seperti itu, kan? Dan yang penting kita dituntut untuk diajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang masih umur 3, 4, 5 tahun, orang tuanya bikin keputusan, dia belum tentu bisa tahu ini kenapanya, begitu. Kenapa orang tua saya berbuat begini? Nah, sedangkan kita dibanding Tuhan itu jarak kita jauh lebih jauh daripada anak kepada orang tua gitu. Anak sama orang tua itu minimal masih sama-sama manusia gitu. Nah, tapi kita dengan Tuhan itu jaraknya jauh sekali dalam hal hikmat, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu, termasuk menentukan kematian, ya karena tadi sudah kita baca kehidupan ada di tangan Tuhan dan Tuhan menentukan kematian. Ya kita harus percaya bahwa Tuhan punya alasan yang bagus untuk itu, yang mungkin kita saat ini belum tahu. Tapi Tuhan punya alasan yang sempurna. Kenapa dia mengizinkan hal tersebut? Kenapa dia membunuh orang tersebut dan lain sebagainya? Gitu ya. Ya, jadi kembali di sini, jadi Tuhan musnahkan 1/4 manusia. Kemudian selang berapa waktu Tuhan musnahkan 1/3 dari manusia. Ya. Dan Tuhan belum musnahkan semuanya. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan bagi yang sisanya untuk bertobat. Dan memang kita baca, nanti kita akan lihat ada sebagian yang mengambil kesempatan itu, tapi mayoritasnya tidak. Ya, mayoritasnya tidak. Oke, nah masuk ke poin 5 kita. Masuk ke poin 5 kita, jadi kita sudah masuk ke ayat 17 di sini ya, atau ayat 16 ya. Karena kita kan jumlah tentara itu 20.000 laksa. 20.000 laksa. Sebenarnya secara bahasa aslinya itu adalah 2 laksa-laksa begitu. Karena 1 laksa itu artinya 10.000 sebenarnya. 1 laksa itu 10.000, jadi 2 laksa-laksa gitu ya. Jadi terjemahkan 20.000 laksa. Jadi kalau 20.000 laksa, sedangkan laksa itu 10.000, berarti berapa ya? 200 juta ya, 2 kali 10.000 kali 10.000 ya, 200 juta. Ya, jadi itu isian kita nomor 5. Jadi ingat bahwa di awal sekali kita berkata bahwa waktu sangkakala ini dibunyikan, Tuhan menyuruh melepaskan 4 malaikat yang diikat di Sungai Efrat. Nah, 4 malaikat yang diikat di Sungai Efrat ini lalu memimpin, sepertinya ada hubungannya dengan dilepaskannya 4 malaikat itu, lalu muncul pasukan yang begitu banyak. Ya, dari di poin 5, keempat malaikat ini rupanya tidak bertindak sendiri, tapi adalah pemimpin dari pasukan kuda yang besar sejumlah 200 juta. Ya, 200 juta di sini. Nah, disinilah terletak perbedaan pendapat antara banyak penafsir Alkitab ya. Karena pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pasukan ini pasukan manusia
ya, atau pasukan malaikat gitu. Apakah pasukan natural atau pasukan supranatural, gitu ya. Coba kita lihat opsinya ya. Kalau misalnya ini kita anggap sebagai pasukan manusia, kalau kita anggap ini sebagai pasukan manusia, maka nomor satu, jumlahnya itu berarti sangat besar sekali, 200 juta. Tidak ada negara di dunia ini yang punya pasukan 200 juta. 200 juta itu lebih besar dari populasi kebanyakan negara di dunia ini. Ya, Cina saja yang katanya populasinya 1,4, tapi pasukannya nggak nyampe 200 juta, gitu ya. Memang kadang-kadang mereka taruh 200 juta itu sudah termasuk mereka hitung apa namanya reserve lah ya, cadangan-cadangannya segala macamnya. Tapi kalau pasukan aktifnya nggak ada sampai segitu, gitu ya. Jauh sekali dari itu. Bahkan di dalam Perang Dunia Kedua saja, ya, total pasukan, jadi dari dua belah sisi, baik kubu Jerman, Rusia, Uni Soviet, Amerika semacam itu saja, total semuanya, semua negara digabung saja hanya sekitar 70 juta, gitu ya. Jadi nomor satu, kalau ini adalah pasukan manusia, ini jumlahnya sangat-sangat fantastis sekali kalau begitu, ya. Kemudian berarti kita harus sedikit mengalegoriskan. Kalau kita anggap ini pasukan manusia, berarti kita harus sedikit mengalegoriskan yang di ayat 17 ini, deskripsinya mereka, ya. Karena bukan hanya ini 20.000 pasukan saja, tapi 20.000 pasukan berkuda lagi katanya, ya, pasukan berkuda, gitu, ya. Nah, banyak orang berpikir di zaman modern sekarang ini pasukan berkuda tidak terlalu sering lagi, walaupun masih ada sih. Kalau kemarin ada yang nonton itu penobatan King Charles, ada yang nonton nggak? Gitu kan, ada habis dia dinobatkan kan ada parade itu kan, ada pasukan berkudanya segala macam ya. Jadi pasukan berkuda memang masih ada, tetapi kalau di zaman modern ini pasukan berkuda bukanlah the main force lagi, kekuatan inti lagi dari pasukan-pasukan, gitu ya. Nah, ada yang berkata maksudnya pasukan berkuda ini, jadi ada yang berkata mirip, ini adalah Rasul Yohanes mencoba mendeskripsikan peperangan modern dengan bahasa zaman itu, gitu. Ya, ini ada yang berkata demikian, ya. Sehingga pasukan berkuda di sini ya mungkin pasukan tank katanya, gitu kan? Pasukan tank, lalu ditarik ke ayat 17 di situ. Mereka memakai baju zirah merah dan api dan kuning warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Dan diimajinasikan bahwa ini menggambarkan, ini adalah Yohanes mencoba menggambarkan peperangan modern dengan bahasa kuno. Jadi kepalanya itu yang mengeluarkan api asap belerang itu katanya itu kayak moncong itu, meriamnya ini tank dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tetapi kalau memang benar itu maksudnya, ini jumlahnya lebih fantastis lagi. Kalau 200 juta pasukan tank loh kalau gitu, ya. Dan itu nggak ada gitu. Orang yang sekarang di Ukraina, Rusia saja, tanknya saja ratusan dan bahkan sampai ribuan lah paling banyak. Dan katanya Rusia punya ribuan tank, tapi nggak jelas juga tanknya kemana aja. Ya, jadi ini ya memang ada beberapa orang, cukup banyak penafsir memikirkan bahwa ini adalah pasukan manusia. Jadi ini adalah pasukan manusia yang dipengaruhi oleh roh jahat atau lain sebagainya, gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih melihat ini sebagai pasukan malaikat, gitu ya. Pasukan malaikat, karena jauh lebih gampang sih untuk menafsirkannya seperti itu, ya. Artinya apa adanya, ya. Dan sekali lagi, kalau ini adalah pasukan manusia, kita jadi ini lagi pula pasukan manusia, katakanlah 200 juta pasukan pun, ya,
mau membunuh sepertiga manusia itu tidak gampang loh, gitu ya. Karena sepertiga manusia itu tadi kalau kita bilang minimal 2 miliar minimal. Ya, minimal 2 M orang, ya. Dan bukan tidak mungkin, memang bisa-bisa saja sih 200 juta orang membunuh 2 M orang, ya. Dimungkinkan, tetapi kebanyakan perang sampai hari ini, kalau perang yang antar manusia itu nggak sampai skalanya seperti ini, ya. Sehingga ya kita bilang bahwa ya ada banyak hal yang membuat kita lebih cenderung bahwa ini adalah pasukan malaikat. Lagi pula ada beberapa peperangan yang sudah dinubuatkan Alkitab, sehingga kita bertanya, kalau ini adalah pasukan manusia, berarti ini kan suatu peperangan besar gitu. Peperangan besar di dalam masa tribulasi, tetapi sesuai dengan yang mana gitu. Karena ada beberapa perang besar yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ini sebentar kita ini ya. Satu adalah perang Gog dan Magog melawan Israel. Nah, ini yang terjadi di Yehezkiel, dinubuatkan di Yehezkiel, saya lupa 37 atau 38 gitu ya. Nanti coba kita cek 37 atau 38. Kedua adalah perang Armageddon. Nah, ini dinubuatkan di Wahyu nanti pasal Wahyu pasal 16 ya, dari 19. Oke, yang ketiga adalah perang Gog dan Magog lagi. Gog dan Magog ya, setelah milenium. Ini dinubuatkan di Wahyu pasal 20. Jadi ini adalah perang-perang besar yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab akan terjadi, ya. Jadi dan sebagian orang digabung-gabung ini. Coba kita buka Yehezkiel dulu deh. Ya, Yehezkiel pasalnya yang ke 38 rupanya. Oke, 38 yang benar ya. 37 juga ada sih, tapi 38. Yehezkiel pasal 38. Perhatikan di sini ayat 2, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan mereka. Nah, para penafsir Alkitab, pelajar Alkitab mengidentifikasikan ini sebagai Rusia sebenarnya. Mesek itu adalah bentuk nama kuno dari Moskow sebenarnya. Tubal di Rusia sekarang ada kota namanya Tobolsk. Jadi kita nggak punya waktu untuk baca semuanya, tapi kalau kita baca terus, ini sangat menarik sekali. Dikatakan bahwa Gog dan Magog akan menyerang Israel dengan suatu koalisi bangsa-bangsa, dan berarti ada nubuat bahwa Rusia akan menyerang Israel. Rusia akan menyerang Israel dengan koalisi. Koalisinya siapa aja? Coba perhatikan ayat yang kelima situ. Koalisinya apa? Orang Persia. Persia itu siapa sekarang? Iran. Nah sekarang Rusia sama Iran dekat nggak itu? Dekat. Rusia sama Iran itu dekat sekali ya. Mereka bikin koalisi. Nah, dan yang terakhir, Iran ini kan udah hampir dapat nuklir sekarang. Dan itu yang sangat ditakutkan Israel. Tetapi hubungan Israel dengan Amerika ini renggang sekarang, karena Amerika dipegang oleh Joe Biden, Demokrat yang tidak begitu pro-Israel lah istilahnya, gitu ya. Nah waktu si Donald Trump jadi presiden, Benjamin Netanyahu sama Trump itu udah kayak sohib gitu. Nah, tapi sekarang Joe Biden jadi presiden, jadi Netanyahu dengan Amerika ini agak renggang sedikit sebenarnya. Nah, sehingga saya ada baca banyak artikel, Amerika aja sekarang was-was Israel itu kalau nyerang Iran nggak akan kasih tahu mereka dulu. Ya. Nah, karena mestinya kan kalau Israel mau nyerang Iran kan dia kasih tahu dulu ngabangnya gitu kan, gue mau nyerang nih, gitu kan. Tapi sekarang mereka takut karena apa? Hubungan Israel dengan Amerika juga agak sedikit renggang sekarang, gitu ya. Nah, kalau misalnya Iran ini sebentar lagi mau nuklirnya mau jadi, Israel ini serang pakai ini pesawat, itu bisa memicu perang juga, gitu. Bisa memicu perang dan
Iran bisa dan Iran bisa, Rusia kan lagi keteteran di Ukraina. Nah, Rusia bisa anggap oh ini kesempatan juga untuk mendapat simpati dari dunia Arab begitu. Ya kalau saya menjadikan Israel musuh, nanti yang Arab jadi pro saya. Karena sekarang kan lagi peperangan ideologi antara Barat versus Rusia, nah Cina mendukung Rusia gitu kan. Nah kalau dia bisa dapatkan lagi dunia Arab dukung dia, ini ya, nah, dia akan ini merasa oke lah. Gitu. Jadi ini geopolitik dunia ini ya, ini ya ada Persia, Ethiopia, Put dan sebagainya. Jadi Persia, Ethiopia dan Put ini negara-negara Islam kalau sekarang ini, gitu ya. Jadi kita melihat suatu perpaduan di sini Rusia ya. Jadi Rusia ya Rusia sebenarnya sudah bukan komunis lagi, tapi Uni Soviet dulu kan komunis. Rusia mestinya bukan komunis lagi, tapi diktatorial gitu ya. Jadi negara-negara diktatorial dengan kombinasi dengan dunia Islam gitu ya, mau menyerang Israel di sini kan ya. Jadi nah ini kapan terjadinya? Ini belum, bukan. Ya, sepertinya bukan. Ya kita nggak tahu ya. Tapi bisa sebelum rapture atau segera sesudah rapture. Gitu ya. Bisa sebelum rapture atau segera sesudah rapture. Nah ini terjadinya Armageddon ini di akhir tribulasi. Di akhir tribulasi. Ya. Nah ini adalah sudah didukung antikristus di sini. Antikristus sudah berkuasa, dia akan kumpulkan semua negara untuk serang Israel juga. Sedangkan ada Gog dan Magog yang di Wahyu 20. Jadi nanti pas kita sampai ke pasal-pasalnya kita akan lihat ini lagi ya. Saya nggak akan bahas panjang lebar hari ini. Ini hanya sekilas saja. Ya, karena nanti kita sampai ke pasal-pasalnya kita akan bahas. Ya, tapi Gog dan Magog setelah milenium ini ini beda lagi karena ada sebagian orang baca ini Gog Magog jadi disamakan gitu. Padahal beda. Ya. Gog dan Magognya beda. Oke, jadi nah intinya saya ingin katakan adalah tidak ada nubuat tentang yang 200 juta ini kalau ini adalah pasukan manusia biasa gitu. Berarti kan ini peperangan besar. Jadi dia cocoknya ke yang mana gitu. Ya. Cocoknya apakah ini atau ini? Kalau ini kan nggak mungkin, ini kan di akhir. Ini juga nggak mungkin. Nah ini juga apa yang ini maksudnya, gitu kan? Nah, sepertinya juga bukan. Begitu, ya, sepertinya juga bukan. Jadi saya lebih cenderung bahwa ini adalah pasukan malaikat. Gitu. Oke, masuk ke poin 5A. Deskripsi mereka adalah memakai baju zirah dengan 3 warna. Coba kita kembali ke Wahyu pasalnya yang ke 9 di sini ya. Yaitu merah api, biru dan kuning belerang. Itu 3 warnanya ya. Merah api, biru dan kuning belerang. Kepala seperti kepala singa ya. Dari mulutnya keluar api, asap dan belerang ya, api, asap dan belerang. Ini hanya deskripsi saja. Ekornya seperti ular. Ekornya seperti ular. Jadi walaupun kita bisa berkata, oh ini coba kita mirip-miripkan dengan tank gitu kan, dengan tank, tapi juga nggak terlalu mirip juga begitu. Ya. Walaupun orang bilang oh kepalanya mengeluarkan api, gitu. Tapi ekornya apa begitu? Jadi bilang tank juga agak susah juga masuk sini. Oke, poin nomor 6. Pasukan ini membunuh sekali lagi sepertiga ya. Membunuh sepertiga manusia melalui api, asap dan belerang dari mulut mereka. Walaupun ada godaan untuk menafsirkan ini sebagai tank-tank modern, jelas bahwa pasukan ini adalah pasukan malaikat jahat. Oke, dan pelajaran bagi kita ada di ayat 20 dan 21 terutama. Kalau kita berfokus di sini, ayat 20 dan 21 berkata, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak.
dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Hanya di sini ya. Nah, jadi seperti yang kita singgung tadi, Tuhan melakukan semua ini adalah untuk menuntun orang kepada pertobatan. Bahkan keseluruhan dari masa tribulasi, penghakiman tribulasi adalah supaya manusia bertobat sebenarnya. Dan memang tribulasi itu tujuannya nanti supaya Israel terutama bertobat, yang akan memimpin kepada pertobatan Israel di akhir tribulasi. Dan pertobatan yang lain, ya, selain yang Israel yang mau bertobat silakan. Dan ini ada dibahas di pasal 7, masih ingat di Wahyu pasal 7, bahwa dari Israel awalnya ada 144.000 orang yang Tuhan meterai awalnya, kan? Nanti ada tambah lagi. Tapi dari bangsa-bangsa lain juga ujung-ujungnya akan ada banyak yang bertobat, gitu. Tapi banyak yang bertobat ini, walaupun jumlah banyak, tapi kalau dibandingkan dengan total jumlah manusia, ya akan sangat sedikit. Ya. Jadi sehingga Alkitab bisa berkata bahwa secara umum manusia tidak bertobat. Ya. Secara umum manusia tidak bertobat. Karena kalau kita bayangkan, misalnya manusia habis separohnya, berarti sisa katakanlah 4M. Ya. 4M misalnya yang bertobat itu katakanlah antara, ya misalnya ambil contoh lah, misalnya dari ini semua yang bertobat itu katakanlah 40 juta supaya saya ambil angka cakep ya. Ya ini banyak kan, 40 juta itu banyak orang. Tetapi dibandingkan dengan ini sedikit, gitu ya. Bahkan 1% berarti kan. Nah ini angka saya bikin sendiri aja karena saya nggak tahu berapa banyak yang bertobat ya. Tapi ini hanya untuk mengilustrasikan bahwa walaupun di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan ada begitu banyak orang dari suku-suku bangsa yang akan keluar dari kesusahan besar, gitu kan? Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa secara umum ya, manusia tetap tidak bertobat. Secara umum, ya, secara umum manusia tidak bertobat, dan kita bisa melihat ilustrasinya kira-kira seperti ini bahwa ya walaupun ada banyak yang bisa saja bertobat, nah saya nggak tahu angka persisnya, tapi persentasenya dibandingkan dengan yang umum tetap kecil sekali gitu. Makanya di ayat 20 dikatakan manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Secara umum dikatakan seperti itu. Dan apa kejahatan mereka yang Tuhan katakan di sini ya? Penyembahan iblis melalui berhala, atau penyembahan roh-roh jahat ya, penyembahan iblis melalui berhala. Ini sini ya, melalui berhala. Jadi penyembahan berhala itu Tuhan selalu bilang begini, ada dua sisi. Yang pertama, berhala ini nggak ada apa-apanya. Berhala ini hanya apa? Emas, perak dan kayu, ini kosong. Tetapi, ya, artinya begini, kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut dengan bendanya, gitu. Misalnya ada orang ngarak-ngarak berhala masuk sini, gitu kan? Kita nggak usah takut dengan bendanya, kan ini kan benda mati, gitu. Sebenarnya ini adalah kayu, ya, batu, benda-benda mati. Tapi Tuhan juga tidak ingin kita terlibat di dalam penyembahannya, karena di balik itu ada apa? Ada iblis gitu. Bendanya sendiri benda mati, Tuhan bilang. Berhala itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Itu adalah kayu yang dipotong orang, itu adalah bahan-bahan gitu, nggak ada apa-apanya itu. Tetapi kita juga jangan terlibat di dalam ritual-ritual mereka, di dalam upacara, dalam penyembahan mereka, karena itu semua mereka lakukan ya, untuk menyembah berhala itu, dan di balik berhala itu ada roh-roh jahat, ada iblis di balik konsepnya itu. Walaupun memang berhalanya sendiri memang nggak ada apa-apanya, itu benda mati aja. Ya. Jadi, ya, manusia tidak bertobat dari penyembahan mereka dan lain sebagainya di sini. Nah ini satu hal yang kita bisa observasi juga, di mana kita ini
kalau menurut filsuf-filsuf zaman sekarang sudah masuk ke zaman postmodern. Postmodern. Dulu kan zaman apa mau? Modern. Sekarang orang bilang kita sudah zaman postmodern. Maksudnya apa gitu kan? Jadi kalau modern itu kan kayak ini, wah science terus segala macam mengutamakan inilah apa, pokoknya ini mau menghilangkan tahayul dan lain sebagainya. Tapi sekarang mulai berbalik lagi, manusia mulai menyadari bahwa sains tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi manusia mulai tertarik kepada kerohanian lagi, tapi bukan kerohanian yang alkitabiah gitu. Dan manusia kembali tertarik kepada spiritualitas, tapi bukan kepada Tuhan yang benar, gitu ya. Dan itu ada suatu tren yang mengarah ke sana, sehingga kita melihat ya, justru kayak mereka sering bilang agama-agama timur kayak mulai bangkit lagi seperti Buddhaisme, ya, Hinduisme dan sebagainya, ya, yang menawarkan semacam spiritualitas, tetapi yang tidak bersifat absolut gitu. Karena salah satu ciri khas dari postmodernisme ini adalah pokoknya sangat anti yang namanya sesuatu yang absolut gitu. Ya. Bahwa mereka mau semuanya itu relatif. Ya. Kamu tidak boleh bilang kamu punya kebenaran absolut. Kamu tidak boleh bilang ini satu-satunya jalan. Itu sangat nggak boleh dalam postmodernisme. Gitu. Ya. Ya, jadi kalau kamu salah satu kebenaran nggak boleh lah. Gitu. Jadi kebenaran itu banyak gitu katanya. Jalan ke surga itu banyak. Nah, jadi itu adalah konsep dalam postmodernisme. Nah, kita sekarang sudah masuk ke postmodernisme sehingga justru orang mencari spiritualitas karena mereka menyadari bahwa ternyata sains tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Ya, orang mulai cari lagi spiritualitas, tapi spiritualitas yang tidak mau yang di dalam Alkitab, tidak mau yang sesuai dengan yang Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Dan manusia tidak mau itu. Ya, jadi mereka tertarik kepada spiritualitas yang akhirnya banyak penyembahan berhala, begitu. Ya, banyak penyembahan berhala. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, agama-agama timur dalam tanda kutip itu banyak terlibat dengan penyembahan berhala. Gitu. Ada patung-patung, ya, ada berbagai ini, dan itu akan makin marak di sini. Kemudian ayat yang ke-21. Nah, dari aspek ketika kita dengan Tuhan error, kita pasti dengan manusia error. Ya, jadi ayat 20 berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Penyembahannya salah, maka perlakuan terhadap manusianya juga pasti salah. Ya. Makanya di ayat 20 ini adalah efeknya kepada tingkah laku. Itu mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, dan ini kita bisa lihat satu persatu. Tidak bertobat dari pembunuhan, tidak bertobat dari pembunuhan. Ya. Jadi nyawa manusia sehingga akhirnya dianggap ringan, gitu ya. Dan ini benar. Begitu, ini benar. Ya, makin lama dunia ini manusia makin makin berhati dingin, begitu satu dengan yang lain. Kejahatan ada di mana-mana. Nah, salah satu pembunuhan yang terstruktur adalah aborsi misalnya. Gitu. Aborsi adalah industri kematian, industri pembunuhan. Dan aborsi itu padanannya di perjanjian lama itu adalah ini child sacrifice atau apa istilahnya, mempersembahkan anak kepada dewa-dewi Molok dan Baal gitu. Dan padanannya sama persis gitu ya, sama persis di mana kenapa waktu itu mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok? Karena di dalam agama Kanaan itu mereka punya pelacuran bakti. Atau mereka sering ada penyimpangan seksual.
pelacuran bakti dan sebagainya, sehingga ada banyak anak yang lahir tanpa diinginkan. Nah, anak-anak yang lahir tanpa diinginkan ini ya akan dibunuh dengan dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Nah, zaman sekarang juga seperti itu sebenarnya. Ya. Banyak anak yang lahir di luar nikah dan sebagainya, atau dikandung di luar nikah, dan mereka tidak mau, ya, akhirnya diaborsi. Itu sama saja. Jadi hanya saja yang satu sudah lahir, yang satu masih dalam perut, begitu. Dan sebenarnya sama. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ya, sihir. Sihir ini berasal dari kata pharmakeia dalam bahasa asing. Pharmakeia. Nah, ini adalah akar kata kita dalam bahasa sekarang ini farmasi. Jadi sihir ini dikaitkan dengan penggunaan obat-obatan, penggunaan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Ya. Dan kalau nggak salah minggu lalu saya sudah sebut, saya pernah membaca satu buku ditulis oleh mantan satanis. Ya. Jadi ini orang bertobat, jadi dia tulis buku sangat menarik, saya sangat suka baca bukunya. Dia akhirnya percaya Tuhan Yesus, ya, dan dia menceritakan bagaimana dia benar-benar ketemu dengan malaikat-malaikat. Ya, mereka menampakkan diri kepada dia. Ya. Tapi dia bilang untuk memfasilitasi, untuk lebih mudah ketemu mereka itu, sering dia harus pakai obat-obatan. Ya, sering dia harus pakai obat-obatan. Ini jadi kayak pas lagi nge-fly atau lagi high begitu, ya, itu jauh lebih gampang katanya untuk masuk dimensi lain, menurut dia. Masuk dimensi lain dan ketemu dengan yang begitu-begituan. Ya, ya jadi sihir. Nah, kenapa Tuhan sangat larang sihir? Ini sangat menarik juga karena di dunia modern sekarang ini juga ada peningkatan penerimaan akan sihir di dunia ini. Ini sangat berbeda sekali dengan beberapa ratus tahun lalu ketika kekristenan mendominasi, ya, di Eropa, di Barat dan sebagainya. Di tahun abad pertengahan kamu dituduh tukang sihir itu kamu bisa dibunuh gitu. Zaman itu gitu. Karena memang mereka berdasarkan Alkitab penyihir itu harus dihukum mati gitu. Sehingga memang ada abuse-nya juga di mana bukan penyihir tapi untuk menghilangkan lawan dituduh penyihir gitu. Nah, ini kan yang sering orang bilang kayak jadi abuse, ya. Nah, memang kita nggak setuju dengan abuse itu. Misalnya saya nggak suka teman saya gitu kan, itu untuk menjatuhkan dia, saya tuduh dia ini penyihir gitu, ya. Lalu dibunuh dan lain sebagainya. Nah, itu salah memang. Tetapi dunia pendulumnya sudah balik ke arah sini sekarang gitu istilahnya. Ya. Pendulumnya sudah balik ke arah sihir itu sekarang di-celebrate istilahnya. Dan ini masuk ke dalam apa istilahnya budaya umum dan lain sebagainya, di mana banyak sekali TV show segala macam di mana sihir digambarkan sebagai hal yang positif gitu, ya. Hal yang bagus gitu, ya. Hal yang fun, hal yang ya keren gitu. Kalau kamu bisa jadi tukang sihir keren dong, berarti kamu punya power gitu kan, ya, berarti kamu kayak jadi superhero, kamu jadi ini. Jadi pendulum sudah berayun ke ekstrim yang satunya lagi sekarang, di mana sihir itu sudah dianggap sesuatu yang cool, yang keren dan lain sebagainya. Jadi tidak heran bahwa sihir disebut di sini, sihir disebut di sini. Dan kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan sihir di perjanjian lama terutama, dan juga perjanjian baru sebenarnya, tidak? Karena nomor satu, ya, sihir itu berkaitan dengan roh-roh jahat, ya. Jadi jangan berpikir, buang jauh-jauh pemikiran bahwa itu kayak ada suatu kekuatan yang netral yang bisa saya ambil untuk kepentingan saya, begitu. Yang nggak ada seperti itu, ya. Dan orang-orang yang benar-benar melakukan sihir itu berhubungan dengan roh-roh jahat, ya. Itu adalah kebenarannya, ya. Dan yang kedua adalah bahwa sihir itu adalah lawan dari iman, nah, dimana sihir mencoba memanipulasi Tuhan atau kekuatan di luar kita untuk bekerja bagi kita. Ya, konsepnya kalau saya punya suatu mantra gitu kan, saya bisa mengucapkan suatu mantra, berarti kayak saya mengikat kekuatan ini untuk melakukan sesuatu. Jadi saya yang mengontrol kekuatan. Ya. Padahal
Ya, Tuhan mau kita beriman. Iman itu lawannya sihir. Iman itu kita bukan mau mengendalikan Tuhan. Iman itu berkata, Tuhan, kendalikanlah saya. Tuhan, pimpin saya, gitu. Itu adalah iman. Lawan dari sihir. Jadi ada sihir di sini ya. Percabulan dan pencurian mungkin tidak perlu kita singgung terlalu jauh lagi ya. Percabulan sudah jelas. Jadi kita adalah hidup di dunia yang sangat-sangat cabul hari ini. Di mana perversi seksual ada di mana-mana. Gitu ya. Dan itu dijajakan ya. Dunia berhasil menipu, banyak orang menganggap pornografi itu hal biasa. Gitu, ya. Pornografi itu sesuatu yang lumrah. Toh semua orang juga pornografi, terlibat pornografi dan sebagainya ya. Jadi suatu perversi yang semuanya disebut percabulan di sini. Percabulan ya. Bahkan dipampang secara publik begitu. Di mall-mall orang tidak takut-takut lagi untuk menunjukkan ya misalnya gambar laki-laki maupun wanita yang dengan gambar yang sebenarnya sangat intim ya, sebenarnya hanya untuk misalnya kalau misalnya seorang laki-laki atau perempuan hanya dengan pakaian dalamnya saja gitu. Bukankah itu sesuatu yang mestinya sangat intim antara suami dan istri gitu kan? Tetapi ya orang juga tidak, sekarang sudah saking biasanya gitu ya, biasa aja sih gitu. Biasa aja sih ya, dunia memang seperti itu. Dan sudah tidak mencengangkan lagi bagi kebanyakan orang. Tapi sebagai orang percaya mesti kita oh ini adalah bagian dari dunia menentang Tuhan. Ini adalah bagian dari kerusakan di dunia ini. Pencurian. Saya teringat terus di Amerika sekarang gara-gara mereka kacau sekali ya. Terutama di negara-negara bagian Demokrat itu. Kalau mencuri katanya selama yang dicurinya di bawah $1.000 itu nggak ditangkap. Ya kalau pencuri tahu begitu apa yang dia lakukan ya? Jadi masuk ke toko ini diambil sekian ratus dolar ya, dia masuk toko lain dia ambil 100. Dan akhirnya banyak toko-toko tutup. Dan lebih parah lagi, saking terbaliknya mereka, kenapa mereka bilang gitu? Jadi semua karyawan toko itu diinstruksikan nggak boleh menghentikan itu. Kenapa? Karena beberapa puluh tahun lalu pernah ada orang mencuri, dikejar sama penjaga toko, entah diapain kayak berantem begitu. Yang mencurinya ini jadi sakit gitu, masuk rumah sakit, dia malah nuntut gitu. Jadi saya curi, dipukulin orang, dia nuntut ininya. Tokonya dan menang dapat jutaan US dollar gitu. Jadi akhirnya toko-toko di Amerika semua bilang kalau ada yang curi tidak boleh dihentikan. Jadi tinggal lapor polisi doang tapi nggak boleh dihentikan. Jadi pencurian ya. Jadi poin terakhir kita harus selesai. Hal supranatural tidak menjamin seseorang merespon kepada Allah di sini ya. Hal supranatural tidak menjamin seseorang merespon pada Allah. Oke. Baik, itu adalah pelajaran bagi kita. Percabulan dari kata porneia. Porneia, ya, itu percabulan. Ya. Porneia. Akar kata kita porno, tapi sebenarnya porneia itu lebih luas dari sekedar pornografi ya. Porneia itu semua jenis penyimpangan seksual itu masuk dalam porneia. Mau tanya? Ya. Yang dimaksud dengan sihir itu berarti santet itu termasuk? Oh, termasuk. Orang Indonesia kan suka sihir juga. Nyantet orang, macam. Jadi masih percaya gitu-gitu. Oke, kita berdoa ya. Saudara David, silakan kita. Mari berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan dan telah mendengar pelajaran pada hari ini. Biarlah pelajaran hari ini bisa kami pahami dan kami renungkan setiap saat. Kami sebentar lagi akan kebaktian, kiranya Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Count it joy, joy, joy when you face trials and tests. Count it joy, joy, joy.
the way that's best.